Pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus membuahkan persekutuan yang kudus. Pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus membuahkan persekutuan yang kudus. Kaisarea, kota terletak di bagian barat Palestina. Kota ini dibangun oleh Alexander Agung. Kota ini termasuk masuk dalam kawasan elit sehingga para pembesar Romawi ada di sana. Jadi kayaknya kalau di Jakarta itu daerah Pondok Indah, kalau di Mamuju Tengah ini Benteng dan sekitarnya. Di ini kawasan elit, di sana para bos-bos bikin rumah. Cornelius itu diperkirakan pangkatnya kolonel, kepala pasukan yang cukup disegani. Tapi dia bukan Yahudi, dia Romawi. Pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus membuahkan persekutuan yang kudus. Saya ingin tahu dan mau bertanya sedikit. Apa itu Roh Kudus? Bisa dijawab ini. Apa itu Roh Kudus? Pekerjaan Tuhan yang tidak terselami. Pekerjaan Tuhan yang tidak terselami. Roh Kudus katanya itu menurut Pak Bista pekerjaan Tuhan yang tidak terselami. Boleh. Apa itu Roh Kudus? Atau kita sudah sepakat dengan pendapatnya Pak Bista bahwa Roh Kudus adalah pekerjaan Tuhan yang tidak terselami? Ya, kalau tidak mau bilang ke mari, bilang saja ke temannya. Roh Kudus itu tantenya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat orang menggarap terus. Oh, itu Roh Kudus itu. Ya, apapun konsep kita tentang Roh Kudus pasti bermacam-macam. Sekelompok orang merendahkan Roh Kudus dan menganggap dia adalah otonom ketiga yang lebih kecil pekerjaannya daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ya, padahal harusnya kita harus berfokus pada Alkitab yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dan jangan dipandang enteng juga dia pada kelasnya, kelas Tuhan juga. Dia Tritunggal tetapi tidak pada lebih adi dan dia adalah suruhan. Tidak, dia adalah Tuhan. Sehingga dia tidak boleh diremehkan. Kita akan belajar tentang pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tahu, pertama kita akan belajar dari Petrus. Petrus, siapakah Petrus? Dia adalah Simon Petrus. Nama aslinya Simon, tetapi yang melekat itu Petrus. Diberi nama oleh Yesus namanya Kepas. Kepas itu nama untuk batu. Batu artinya karra ulu. Tapi kemudian dijanjikan bahwa, makanya kalau kita dengar ada perguru ada Universitas Petra Surabaya, itu dari situ Petra. Petra artinya batu karang. Dari situ akan dibangun gereja yang besar katanya. Tuh, Petrus itu batu karang. Petrus itu adalah nelayan yang kemudian dipanggil oleh saudaranya Andreas untuk mengikuti Yesus. Petrus juga ini pernah menikah, tapi saya tidak tahu apakah cerai atau tidak cerai dengan istrinya. Yang pastinya bahwa ada pembacaan yang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Berarti dia bukan orang bujang yang ketika dipanggil segera meninggalkan pekerjaan. Tapi kalau bicara tentang tanggung jawab, dia juga bisa bilang, tidak bisa, Tuhan saya penjala, saya punya istri, dan seterusnya. Tetapi dia segera mengikuti Yesus. Petrus itu pernah dibasuh Yesus kakinya. Baru dia bilang apa? Jangan cuma kakiku Tuhan, siram saya sekalian. Kasih mandi saya sekalian. Dia bilang tidak. Kalau kakimu sudah bersih, maka seluruh tubuhmu menjadi bersih. Petrus juga itu berjalan di atas air. Satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Yang lain ketakutan, Petrus berjalan di atas air. Tapi ya Petrus juga ini menyangkal. Petrus juga ini pemberani, satu-satunya murid yang potong telinga Malkus pada saat perkara penangkapan terjadi. Banyak cerita kalau kita mau menceritakan tentang Petrus. Petrus juga itu adalah orang yang terlalu ragu-ragu dan bimbang. Dia katakan, wah saya belum mau mengatakan dia bangkit kalau jari ini belum masuk dan saya belum melihat lubang, belum masuk dalam lumbungnya jari ini dan saya belum melihat lubang tangannya. Atau karena takut. Banyak hal. Tapi jangan dikira bahwa Petrus juga itu rendahan. Petrus itu murid yang menyembuhkan orang lumpuh. Petrus itu membangkitkan Dorcas. Petrus itu adalah
murid pertama yang berkhotbah berapi-api dan membuat peristiwa luar biasa. Begitu banyak orang yang kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pada khotbah pertama Petrus. Itu gambaran Petrus. Tapi ini baru Petrus. Yang kita mau gumuli sekarang adalah pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa itu pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kita belajar dari Petrus. Petrus masih berat menerima kenyataan kalau Cornelius itu mau dibaptis bersama dengan keluarganya. Tidak boleh. Cornelius ini dari golongan lain. Dia bukan orang Yahudi. Kita Yahudi, dia Romawi, dia tidak boleh dia menerima, tidak boleh dibaptis. Tapi mau apa lagi? Makanya saya membacakan dari awal karena ada cerita bahwa dia ditawarkan makanan. Kalau haram, kalau Allah sudah bilang halal, halal. Jangan kamu bilang haram. Yang mau disampaikan di situ adalah kalau nanti Cornelius mau dibaptis, baptis, tidak boleh berkata bahwa dia bukan orang bersunat atau dia orang yang bersunat. Perbedaan itu tidak ada lagi kalau Roh Kudus yang bekerja. Kalau yang Roh Kudus yang bekerja, apa yang terjadi? Petrus lebih memilih untuk menjilat. Kalau dia mau menjilat untuk mencari keuntungan, karena Cornelius ini adalah orang yang punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi dengan tegas Petrus menjelaskan baptisan ini bukan persoalan mau kamu dipercik dan selesai, tetapi dia mendahului dengan menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru dibaptis. Lalu apa hubungannya dengan pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus? Akhir-akhir ini banyak Injil diberitakan dengan logika saja, dengan cara berpikir saja. Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa bagaimana kita mengenal Roh Kudus harus dari Alkitab, jangan dipikir-pikir, jangan dikira-kira. Bagaimana mengenal Tuhan harus baca Alkitab. Segala sesuatu tentang Tuhan ada di sini. Kalau dikatakan Tuhan seperti mobil menurut Alkitab, maka Tuhan seperti mobil. Kalau dikatakan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, maka keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus berfokus kepada apa kata Alkitab tentang Roh Kudus. Pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah pertama yang harus prinsip ada, suara kenabian. Ada seorang sekarang itu namanya teologi kemakmuran. Orang hanya memilih-milih ayat Alkitab supaya jemaat senang. Orang hanya memilih-milih Alkitab supaya jemaat merasa terhibur dan terus-menerus terberkati. Tidak pernah dibacakan dan dipilihkan ayat-ayat yang mengingatkan jemaat bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Penginjilan itu bukan suka-sukaku. Roma 15 ayat 20, Rasul Paulus berkata bahwa dalam pemberitaan aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat yang dimana Kristus sudah dikenal orang. Sekarang ini penginjilan dilakukan kepada orang Kristen. Padahal seharusnya tidak demikian. Yang sudah Kristen ya sudah tidak perlu diinjili lagi. Penginjilan harus dilakukan terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk itulah dalam pemberitaan Injil harus ada suara kenabian. Yang kedua, bagaimana pemberitaan Injil itu dinyatakan bahwa dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus, penginjilan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah penginjilan yang membuat orang mengerti bahwa dia berdosa. Kalau kita tidak gampang memberitahu orang bahwa Anda berdosa, tidak gampang. Karena orang ketika diberitahu bahwa Anda berdosa, dia juga bilang kamu juga berdosa. Maka di dalam perjumpaan seperti itu Roh Kudus tidak bekerja. Karena yang berkunjung adalah orang berdosa dan yang dikunjungi adalah orang berdosa. Sehingga yang terjadi adalah kamu berdosa, kami berdosa, mari kita pulang. Makanya ada seorang bertanya begini, pendeta, bagaimana ini? Saya tidak gereja, tapi hidup saya lebih baik dari mereka yang selalu gereja dan bersekutu. Yang satu katakan begini, memang hidup saya tidak terlalu baik, tetapi saya selalu dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang akan terjadi? Ya kita pikirkan saja begini, yang rajin gereja tapi hidupnya belumlah baik, percayalah bahwa kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia satu hari nanti akan menjadi baik. Dan yang malas gereja dan hidupnya baik, percayalah bahwa kalau dia dituntun Roh Kudus satu hari nanti, dia
berbuat baik, dan salah satu perbuatan baiknya adalah rajin ke gereja. Yang masalah apa? Yang masalah kita yang di tengah-tengah, yang menjadi hakim atas orang yang ke gereja tapi berbuat tidak baik, yang menjadi hakim atas orang yang tidak ke gereja, yang ke gereja tapi selalu berbuat tidak baik. Itu yang masalahnya. Yang masalah itu adalah orang yang menunggu dalam bahasa Toraja, yang mengintip, pergi lagi, tidak pergi lagi, anu lagi. Itu yang masalah. Karena mereka-mereka yang sedang hidup dalam pergumulan itu, kalau Roh Kudus bekerja, mereka pasti suatu hari nanti dipulihkan. Roh Kudus membuat kita berani untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari yang orang lain lakukan. Roh Kudus menjelaskan kepada kita arti keselamatan. Kenapa Roh Kudus hari ini menjadi bahasan yang serius? Karena ini yang tidak dimiliki oleh agama yang lain, sehingga masih terus dipertentangkan sekarang mana yang duluan. Dibaptis dulu untuk orang dewasa. Kalau ada orang dewasa masuk Kristen, dibaptis dulu atau dikatekisasi dulu. Aturan kita bahwa dia nanti di sini kalau sudah mengerti. Bagaimana mengerti kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalamnya? Yesus adalah manusia. Ketika orang hanya melihatnya dari sudut pandang manusia, tapi kalau Roh Kudus menguasai kehidupan orang, maka sikap seperti Petrus akan kelihatan. Ketika Petrus dikuasai Roh Kudus, gaya lama yang arogan, gaya lama yang bimbang, gaya lama yang penakut, gaya lama yang sembrono berubah total menjadi pengkhotbah yang ulung. Dia kemudian juga sempat menulis 1 dan 2 Petrus. Pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus membuahkan persekutuan orang kudus. Yang ketiga, Roh Kudus menjelaskan kepada kita tentang persekutuan yang kudus. Roh Kudus menjelaskan kepada kita tentang persekutuan yang kudus. Kita sekarang berkumpul bukan hanya satu suku lagi. Kalau tadi Petrus juga berbicara tentang kamu Yahudi dan tidak bisa berkumpul, kamu non Yahudi dan tidak bisa berkumpul bersama dengan kami yang Yahudi. Saya tidak boleh masuk ke rumahnya orang non Yahudi karena begitu aturan yang ada. Tetapi kemudian di situ Paulus menjelaskan bahwa tidak ada lagi yang begitu. Saya selalu katakan di jemaat kita itu harus menggunakan budaya neo. Apa itu budaya neo? Budaya yang baru, di mana tidak bisa lagi didominasi oleh orang Mamasa, tidak bisa lagi didominasi oleh orang Mambi atau Bamban, tidak bisa lagi didominasi oleh orang Toraja, tidak bisa lagi dikuasai oleh orang Jawa, Toraja dan seterusnya. Tetapi kita harus saling menerima. Itu yang disebut dengan budaya neo. Budaya neo adalah budaya yang baru, budaya di mana kita menerima perbedaan-perbedaan yang dipertemukan di dalam Kristus. Biarkan Alkitab membentuk pola pikir kita. Pemberitaan Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membuahkan persekutuan yang kudus. Kalau kita masih merasa bahwa dalam persekutuan kita ada hal-hal yang masih tidak kudus, itu berarti bahwa kita harus kembali lebih mendalami kitab suci sebagai tempat di mana kita mengerti bahwa Roh Kudus bekerja. Suatu hari ada kritikan kepada seorang pendeta berkata begini, Pak Pendeta, khotbahnya itu terus. Hari Minggu yang lalu saya dengar begitu dan sekarang juga masih begitu. Itu terus. Tidak ada perubahan. Pak Pendeta yang jawab apa? Oh iya, betul. Khotbah itu memang terus-menerus saya khotbahkan. Tapi yang mengherankan adalah kamu juga belum pernah berubah-ubah mendengar khotbah yang itu terus. Seandainya yang itu terus kamu sudah berubah, berarti bahwa kita harus pindah ke tema yang lain. Artinya apa? Persoalan di situ adalah persoalan Roh Kudus. Siapapun yang berkhotbah, kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Anda akan kembali sebagai orang-orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Memberi kepastian kepada kita bahwa Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, dan itu yang akan membuahkan persekutuan yang kudus. Amin.